Hai Happy Investor, kembali lagi bersama kami Anakorindo Sekuritas. Kali ini kami akan membawakan IPO summary dari calon emiten yaitu PT Catur Carda Depo Bangunan atau yang nanti akan listing dengan kode Depo. Oke, Depo ini sendiri berdiri pada tahun 1996 dengan nama Catur Carda Depo Bangunan, di mana kegiatan usahanya yaitu retail bahan bangunan dengan nama gerai yaitu Depo Bangunan. Lalu kemudian pada tahun 2000, Depo ini membangun gerai terbesar di Serpong, Tangerang Selatan. Lalu pada tahun 2004, Depo membentuk perseroan yaitu dengan nama Mega Depo Indonesia yang pada tahun 2019, Depo ini mengakuisisi PT Mega Depo Indonesia ini sebagai anak perusahaannya. Alamat dari Depo sendiri ini kantornya berada di Kecamatan Serpong Utara di daerah Tangerang Selatan. Oke, sampai saat ini Depo ini memiliki gerai-gerai yang tersebar di 9 kota. Ini termasuk kota-kota besar ada di Tangerang Selatan, Kalimalang, Bogor, Bekasi, Jember, Denpasar, Malang, Sidoarjo, Bandung, dan juga Lampung. Dari produknya sendiri, ini produk-produk keseharian yang sering kita pakai, yaitu Depo menjual barang-barang otomotif, barang-barang kelistrikan elektrikal, dari lantai atau flooring, ada hand tools, ada cat, ada houseware, ada power tools, sanitary, dan sporting good. Dari brandnya sendiri yang dijual Depo di sini cukup kita kenal, yaitu seperti kita lihat di sini ada Toto, ada American Standard, Panasonic, Philips, Rinnai, Modena. Dari cat ada Dulux, Danapain, ada Nippon Pen, dan juga ada Shimizu. Oke, kita masuk ke IPO struktur. Di sini jumlah saham yang ditawarkan oleh Depo sebesar 1,024 miliar lembar, di mana persentase IPO-nya ini 15,0% dari modal ditempatkan dan di-store penuh dengan nilai nominal 25 per lembar dan rentan harga penawaran 426 sampai 525. Yang nantinya nilai IPO yang akan didapatkan Depo adalah sebesar 436,2 sampai 537,6 miliar. Kemudian metode IPO-nya elektronik dan penjamin emisinya di sini oleh Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kemudian IPO schedule-nya, di sini masa penawarannya sudah masuk dari 1 sampai 8 November. Kemudian tanggal efektifnya 16 November, perkiraan masa penawaran umum perdananya 18 sampai 23 November. Kemudian diperkirakan akan tercatat di bursa itu tanggal 25 November 2021. Oke, dari pendapatan dananya nanti akan digunakan sebesar 41%-nya ini akan distorkan dalam bentuk modal ke anak perusahaannya yaitu Mega Depo Indonesia. Sebanyak 33% akan digunakan untuk modal kerja perseroan sendiri, diantaranya ekspansi portofolio, pelunasan hutang dagang, dan biaya operasional. Kemudian sebesar 18% digunakan untuk meningkatkan belanja modal perusahaan, salah satunya berencana untuk membuka gerai baru dan merenovasi gerai lama. Kemudian sebanyak 8% digunakan untuk melunasi pinjaman perseroan kepada bank. Oke. Keunggulan kompetitif dari Depo ini sendiri adalah yang pertama, Depo ini berpengalaman panjang di industri bahan bangunan yang dimana kita tahu di sini lebih dari 20 tahun. Kemudian Depo memiliki hubungan yang baik dengan para pemasok. Kemudian cakupan lokasi gerainya juga ini menyeluruh, yaitu memiliki lebih dari 650 anggota member care Depo Bangunan. Selain itu, Depo juga memiliki portofolio yang lengkap dengan merek yang sudah dikenal konsumen. Nah, ini baik pemasoknya dari lokal maupun dari impor atau mancanegara. Depo juga menyediakan lebih dari 49.000 produk dan lebih dari 90.000 SKU. Satu lagi di mana Depo ini menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang terintegrasi, di mana di sini sistem ERP ini sendiri adalah untuk mengecek ketersediaan stok di masing-masing gerai. Kemudian dari faktor risikonya, risiko utama yaitu risiko persaingan usaha. Risiko usahanya di sini ada risiko operasional, kebakaran, kondisi pasar properti, dan kelangkaan sumber daya. Risiko umumnya di sini ada dari perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional, dan global, kebijakan pemerintah, dan bencana alam. Risiko yang berkaitan dengan saham, di sini ada risiko fluktuasi harga saham, ada saham yang ditawarkan kepada IPO nantinya tidak liquid, dan kebijakan terkait dividen. Kemudian key financial highlight, di sini laporan laba rugi per 30 Juni 2021 kita lihat mengalami penurunan 4,24%. Ini disebabkan oleh memang adanya penurunan penjualan selama masa pandemi. Kemudian laba bersihnya juga turun 4,24% year on year disebabkan juga oleh penurunan penjualan tadi. Di sini tercatat return on asset atau ROA-nya rasionya 3,89% dan ROE-nya 7,52%. Dari sisi neraca, di sini kita lihat total aset per 30 Juni 2021
ini turun 2,74% dibandingkan dengan periode 3 months 21, di mana penurunan ini disebabkan oleh saldo aset lancar dan saldo aset tidak lancar yang mengalami penurunan. Kemudian dari total liabilitas, 6M21-nya ini turun 5,60 dibandingkan dengan periode 3 month 21, di mana penurunannya disebabkan oleh adanya penurunan saldo liabilitas jangka pendek meskipun ada kenaikan sedikit dari saldo liabilitas jangka panjang. Seperti kita tahu juga bahwa di sini tercatat debt to equity ratio-nya cenderung rendah, yaitu masih berada di bawah 1 kali sebesar 0,93 kali. Oke, sekian penjelasan kami dari calon emiten depo. Happy trading, happy investor.